Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang belum menyesuaikan dengan instruksi saya di Telegram, silahkan disesuaikan. Apabila suara saya tidak terdengar dengan jelas atau ada sesuatu yang tidak tersampaikan, silahkan untuk menyampaikan di chat Zoom. Mbak Chandra sign in dulu dengan Zoom-nya pakai akun UNES ya. Sekali lagi bagi yang sign Mas Muhammad Fauzian juga, bagi yang belum sign in dengan akun Zoom UNES, silahkan untuk sign in menggunakan akun Zoom UNES ya. Sekali lagi Mbak Putri, Mas Arsanda. Bagi yang belum dibuka kameranya, silahkan dibuka. Saya akan letakkan dulu Anda yang belum membuka kamera di waiting room ya. Oke. Saya akan letakkan di waiting room Alivia, Vina Amelia, kemudian ini Alivia belum di waiting. Mega Mei saya letakkan di waiting room. Alivia di waiting room. Mbak Jevani, Mas Heta, Mbak Rahma sign in dengan akun Zoom UNES ya. Mbak Arlin, silakan live dulu, kemudian sign in dengan akun Zoom UNES atau untuk sementara VB-nya dinonaktifkan semuanya. Dilarang menggunakan VB. Oke. Selamat datang di mata kuliah Hukum Dagang hari Kamis jam 7. Bagi yang belum kenal atau tahu saya, perkenalkan saya Bu Ayub. Nama lengkap saya bisa Anda cek di Sikadu. Berdasarkan pembagian rombel dari tim teaching, saya bertugas mengampu untuk rombel ini selama 1 semester ke depan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kuliah ini, teknis kuliah dan yang lain-lainnya, Anda bisa sampaikan kepada saya mulai hari ini sampai perkuliahan berakhir. Baik, yang pertama akan saya sampaikan kuliah perdana ini akan sedikit lebih lama ya, karena saya akan menyampaikan teknis kuliah, kontrak kuliah, kesepakatan yang kita sepakati bersama, dan yang lain sebagainya. Yang akan saya sampaikan yang pertama adalah terkait dengan hak dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa di rombel ini. Yang pertama tentu saja Anda berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat terkait dengan mata kuliah ini dan juga nilai sebagai hasil akhir perkuliahan. Untuk mendapatkan hasil akhir berupa nilai, tentu saja Anda memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Terkait dengan kewajiban ini, saya akan sampaikan yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, apabila memungkinkan, saya berharap ketika Anda bertemu dengan saya melalui Zoom, itu saya harap Anda membuka dengan piranti laptop. Namun, apabila ada kendala, Anda boleh tetap menggunakan handphone dan mohon dicatat. Ya, mohon dicatat. Walaupun ini ada recordingnya yang nanti akan saya bagikan, tapi buatlah catatan. Jadi, apabila Anda nanti tidak berkesempatan atau males buka recordingnya, nyimak lagi berjam-jam, ya buat catatan ya. Jadi yang pertama, kewajiban Anda adalah melakukan presensi. Ya, saya tidak akan memanggil secara satu persatu di kelas.
Jadi silahkan lakukan presensi di Elena. Presensi saya buka mulai pukul 7. Saat ini Anda bisa melakukan presensi. Jadi yang belum pernah melakukan presensi di Elena bisa Anda coba sekarang. Jadi caranya adalah dengan klik presensi kehadiran hukum dagang hari Kamis jam 7 ini. Silahkan Anda klik, lalu kemudian di situ ada tulisan submit attendance, silahkan Anda klik dan masukkan password yang sudah saya bagikan di TG. Telegram grup passwordnya adalah dagang 401, huruf kecil semua. Seperti itu. Jadi ini adalah pertama dan juga terakhir. Saya tidak akan mengingatkan Anda untuk melakukan presensi di Elena setiap pertemuannya. Jadi silahkan diingat-ingat sendiri. Ingat dalam benak Anda bahwa Anda harus melakukan presensi maksimal pukul 7.30. Baik kita bertemu melalui Zoom atau tidak, presensi tetap wajib dilakukan setiap minggunya pada jam-jam tersebut. Oke ya, jadi sekali lagi Anda wajib melakukan presensi di Elena setiap minggu sesuai jadwal dan jamnya adalah 7 sampai 7.30. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah seluruh partisipan di kelas ini, saya belum cek ya di Mulang itu pesertanya berapa, tapi tadi saya cek di partisipan Elena itu ada 51. 51 kalau dikurangi saya sama dosen pengampu satunya itu berarti ada 49 mahasiswa ya yang bergabung di kelas ini. Seluruhnya wajib bergabung ke Telegram Group ya. Jadi bagi Anda yang tidak memiliki aplikasinya, silahkan disesuaikan. Pada prinsipnya, Anda wajib bergabung ke Telegram Group, dan bagi yang belum menyesuaikan username, foto profil, silahkan disesuaikan sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan di Telegram Group. Oke ya, ini yang off-cam akan saya berikan ke waiting room ya. Jadi oke. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah kita mentaati bersepakat terkait dengan aturan perkuliahan. Setiap dosen memiliki gaya mengajar dan juga aturan kelasnya sendiri-sendiri. Jadi Anda silahkan pandai-pandai menyesuaikan. Gaya saya adalah saya ingin melatih mahasiswa untuk menghargai yang pertama waktu. Jadi value pertama yang ingin saya latih kepada mahasiswa saya adalah terkait dengan menghargai waktu dan disiplin. Kalau Anda buka di Elena Anda, itu saya sudah up konsep kuliah untuk kelas ini ya. Jadi di sini ada forum diskusi. Ada forum diskusi, di sini ada tulisan forum ditutup pada 24 Februari pukul, semuanya itu saya sertakan. Jadi ketika Anda melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, ya Anda tidak bisa melakukan aktivitas di forum tersebut. Kemudian di sini sudah ada juga informasi terkait ujian akhir semester, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini juga ada terkait dengan waktu pengumpulan. Kalau Anda cek di akun Anda itu nanti sudah ada waktu pengumpulannya itu kapan. Nah, jadi di sini saya sudah atur ya untuk due date-nya 9 Juni di sini jam 23.59. Oke.
Di sini nanti akan terlihat bahwa maksimal Anda bisa mengakses untuk aktivitas ini adalah pada 9 Juni. Seperti itu. Nah, jadi value yang pertama terkait disiplin waktu. Disiplin waktu yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan penugasan terstruktur sebagai pengganti nilai ujian akhir semester. Saya tidak melakukan ujian secara oral, secara lisan, ataupun pada waktu tertentu menjawab soal di ujian.ac.id itu tidak ya. Jadi saya melakukan penugasan terstruktur sebagai pengganti ujian akhir. Anda bisa baca dengan detail di sini, saya sudah sampaikan, yaitu yang pertama, tugas ujian akhir itu sifatnya adalah individu atau dikerjakan sendiri-sendiri. Apa itu bentuk tugasnya? Yaitu menyusun artikel atau karya ilmiah atau bahasa sederhananya makalah. Topik antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain harus berbeda. Anda tidak perlu untuk membuat list di grup Anda, silakan akses di sini forum judul. Nah, di sini saya sudah memberikan pertanyaan, apa judul dari tugas akhir Anda? Jadi Anda bisa melakukan reply judul Anda dimulai dari hari ini sampai dengan batas submit. Jadi siapa yang cepat mendapatkan itu ya nanti Anda bisa lihat, oh ternyata topik itu sudah diambil sama temanku. Jadi aku milih atau mengerjakan topik yang lain. Kemudian di sini juga ada rumusan masalah. Sudah saya tulis juga ya. Sebutkan 2 rumusan masalah dari tugas akhir Anda. Rumusan masalah yang Anda gunakan itu 2 saja. Namun bentuk dari rumusan permasalahannya bersifat analisa. Ya, HOTS. Tidak yang sifatnya deskriptif. Deskriptif itu seperti apa definisi, apa pengertian, sebutkan unsur-unsur, itu kan tidak ada unsur analisanya. Jadi Anda bisa mencari rumusan masalah yang start pertanyaannya itu adalah bagaimana, mengapa, seperti itu. Oke ya, itu rumusan masalahnya. Kemudian aturan selanjutnya adalah artikel terdiri dari 5.000 kata. Minimal, lebih boleh. Jadi saya lihatnya dari mana 5.000 kata itu. Anda nanti mengumpulkannya dalam bentuk Word. Nah, di sini kan ada counting word-nya. Misalnya nanti menulis berapa gitu. Nah, ini ada 2. Jadi yang di sini itu minimal angkanya 5.000. Seperti itu. Kemudian di sini ketika Anda membuat suatu karya ilmiah, tentu saja Anda memerlukan referensi. Nah, referensi itu perlu dicantumkan. Namanya adalah kutipan atau mungkin sementara ini Anda mendengarnya dengan footnote. Nah, saya ingin mengenalkan kepada Anda aplikasi yang digunakan untuk penyusunan footnote secara lebih baik gitu ya. Namanya Mendeley. Jadi setelah kuliah ini silahkan kepoin di Instagramnya UNES Library. UNES Library menyediakan pelatihan Mendeley kepada mahasiswa dengan kuota-kuota yang sudah ditentukan. Jadi silahkan untuk cari tahu itu dan ikuti mulai dari sekarang supaya Anda tidak tertinggal.
Kalau Anda tertinggal, bagaimana supaya tetap bisa mengetahui cara menggunakan Mendeley? Anda bisa melakukan pelatihan online di YouTube. Bedanya apa kalau di YouTube sama di UNES Library? Kalau di UNES Library Anda mendapatkan sertifikat, tapi kalau di YouTube Anda kan tidak punya sertifikat. Pada prinsipnya Anda wajib menggunakan kutipan Mendeley. Jadi misalnya nih Anda menulis. Lalu di sini ada reference. Oke, Mas Arsanda diperhatikan ya. Jadi di sini ada reference. Keywordnya itu. Kemudian klik insert citation. Oke, ini saya sudah install ya aplikasi Mendeley. Nanti kalau Anda belum install ya silahkan diinstal. Ya, jadi misalnya ini. Ini sudah ada ya, sudah ada kutipannya. Lalu kemudian reference, insert citation. Ini saya klik lagi, contoh saja ya. Oke. Nah, ketika Anda sudah selesai menulis itu, Anda kan harus ada daftar referensinya ya, atau daftar pustakanya. Tinggal diklik di sini, insert bibliografi. Nah, nanti udah muncul tuh, otomatis. Nah, saya bisa tahunya ketika saya klik itu, nah kayak gini nih terblok. Oh, berarti ini pakai Mendeley. Kalau nggak seperti ini, dia nggak pakai Mendeley. Gitu ya. Jadi silahkan diikuti dan dipelajari. Kenapa sih kok saya harus menggunakan Mendeley ya? Supaya mahasiswa saya tuh up to date, mengetahui cara untuk menulis karya ilmiah yang betul itu seperti apa. Untuk latihan juga, kalau Anda buat tugas akhir nanti ya, skripsi. Dan juga apabila Anda mengikuti lomba, aturannya pakai Mendeley, itu Anda mengetahuinya. Atau misalnya informasi-informasi dari senior-senior Anda itu, kalau untuk lulus harus submit artikel di jurnal. Nah, Anda udah tahu nih caranya, seperti apa penulisannya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah artikel akan saya turnitinkan. Turnitin ini apa? Turnitin adalah aplikasi untuk cek kemiripan. Ya, untuk cek kemiripan antara satu paper dengan paper lainnya. Jadi Anda nanti mengunggahnya selain di sini, juga di sini. Anda nanti akan mendapatkan hasilnya. Nah, himbauan untuk Turnitin itu maksimal 30% kemiripannya. Kalau lebih dari 30%, bagaimana Bu? Apakah bisa kami perbaiki? Tidak bisa. Jadi tidak bisa ada perbaikan. Ya ditunggu saja hasilnya. Nanti nilainya keluarnya gimana yudisiumnya. Yang jelas tidak ada perbaikan. Saran saya, Anda jangan melakukan cek Turnitin terlebih dahulu atau sebelum saya. Karena terkadang kalau pengaturannya berbeda, itu akan merugikan Anda. Karena akan self plagiarism, self detect gitu. Jadi buat semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, udah lalu kemudian submit, unggah di Elena. Gitu. Sampai di sini terkait dengan tugas terstruktur pengganti ujian akhir semester, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika
Tidak, saya lanjut kepada kewajiban Anda selanjutnya, yaitu terkait dengan ujian tengah semester atau UTS. Sama seperti ujian akhir semester, ujian tengah semester juga tidak ada pelaksanaan ujian secara langsung atau secara lisan. Penugasannya digantikan dengan proyek atau tugas terstruktur. Kalau ujian akhir semester itu dilaksanakan secara mandiri atau individu, tugas UTS ini dilaksanakan secara kelompok. Jadi yang pertama di sini, buat satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Bu, jumlah di kelas kami ganjil, tidak bisa genap 4 mahasiswa. Lalu bagaimana? 3, 2, atau bahkan 1 hasil dari sisanya itu tidak masalah. Yang jelas tidak lebih dari 4. Silakan unggah data anggota kelompok Anda di kolom ini. Ini ya, belum saya buatkan. Siapa anggota kelompok Anda? Oke. Jadi nanti silakan diunggah di sini. Di reply. Satu kelompok, 1 kali mengunggah saja. Kemudian, apa yang dilakukan? Melakukan observasi atau riset. Di sini saya menyampaikan risetnya adalah riset online. Namun, sekali lagi saya fleksibel. Saya kembalikan kepada kondisi ya. Kondisi nanti bagaimana. Kita memasuki tahun ketiga pandemi, saya tidak tahu kondisi Anda, badan Anda, dan kondisi COVID di daerah yang Anda tinggali sekarang seperti apa. Yang jelas, utamanya adalah kesehatan dan keselamatan Anda. Jika kondisi badan Anda dan kondisi COVID di daerah Anda tidak memungkinkan untuk melaksanakan observasinya secara langsung, ya Anda tidak perlu keluar rumah, lakukan secara online. Namun apabila kondisi badan Anda dan juga kondisi COVID di daerah Anda angkanya cukup baik, dan Anda dalam kondisi yang fit, yang sehat, bisa dilakukan observasinya itu secara langsung. Nah, observasi itu apa sih yang dilakukan? Jadi di sini Anda nanti ke BUMN, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, CV, firma, perusahaan. Saat ini Anda memang belum mengetahui ya bedanya di antara badan usaha ini apa. Nanti ketika Anda selesai kuliah, Anda akan mengetahui bedanya badan usaha ini. Tugas tengah semester ini juga disubmit maksimal di minggu ke-16 ya, di akhir semester. Jadi di sini sekali lagi utamanya adalah kondisi Anda ya. 4 mahasiswa ini nanti dibagi saja siapa yang ke yayasan, CV, firma, perusahaan perseorangan, BUMN. Saya berharap 4 mahasiswa ini di laporannya berhasil observasi di semua badan usaha yang sudah saya sebutkan. Namun apabila misalnya 4 mahasiswa ini, Bu, kelompok kami sudah berupaya dan tidak bisa melakukan observasi baik daring maupun luring ke BUMN, ya tidak masalah. Berarti Anda hanya PT, koperasi, yayasan, firma, dan sebagainya. Itu ya. Namun BUMN itu kan websitenya sudah bagus ya. BUMN-nya didaringkan. Oh, PT misalnya nih, misalnya ya. Misalnya di sini anggota, aduh, udah kecil. Sebentar. Keklik. Oke. Misalnya ini partisipannya, misalnya anggota kelompoknya Adam, Aisyah, Alfandi, dan Alivia.
Olivia itu ke firma CV. Lalu Avandi perusahaan, yayasan, sisanya ke PT, BUMN. Itu idealnya ya bisa dilakukan seperti itu. Namun apabila tidak, kok di rumah atau di lokasinya si Adam itu dia kotanya hanya ada CV, tidak ada PT. Lalu Adam bilang ke kelompoknya, di kotaku hanya ada CV, aku nggak bisa nemuin PT. Tapi ada CV 2. Oke, ya sudah. CV 2 tidak apa-apa. Itu ya. Jadi, sekali lagi explore goal atau tujuan dari penugasan ini. Kalau yang UAS tadi sudah saya sampaikan supaya Anda tahu caranya untuk menyusun karya ilmiah, untuk latihan buat skripsi itu seperti apa dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kalau untuk tugas tengah semester ini, tujuannya Anda bisa mengetahui dan membedakan secara langsung badan usaha yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi Anda tahu ya secara langsung tempatnya. Oh, kalau CV itu dia begini, perusahaan perseorangan gini, itu. Tujuan riset online nanti, riset Anda setelah Anda tentukan ya. Jadi tidak sekarang nulisnya, tentu saja Anda perlu koordinasi ya dengan kelompok. Itu nanti disubmit di sini. Kemana tujuan Anda? Silakan disampaikan di sini secara detail. Kelompok saya dengan anggota ABCD itu melakukan observasi ke PT Maju Mundur, CV terbuka, Yayasan Inti Makmur, perusahaan perseorangan milik Bapak Edi, Koperasi Simpan Pinjam Jaya Selalu, dan BUMN PT BRI. Misalnya ya. Jadi silahkan disebutkan tujuannya di forum ini. Selanjutnya, Anda menyusun laporan. Laporan dari tempat-tempat observasi yang Anda lakukan, baik secara daring dan atau secara luring. Laporannya bagaimana? Laporan mulailah dari company profile dari tempat yang Anda kunjungi. Profilnya gimana, kapan berdirinya, strukturnya, modal awal, perkembangannya gimana. Oh, dari tahun pertama, semula saya tidak langsung menjadi CV, Mbak. Saya perusahaan perseorangan dulu, lalu saya berkembang menjadi CV. Oh, saya tidak langsung PT. Saya semula membentuk CV dulu, lalu kemudian saya berkembang menjadi PT. Cari tahu, gali terkait dengan perkembangan dari perusahaan yang Anda kunjungi itu. Kemudian di situ pernah ada langkah-langkah hukum tidak atau permasalahan hukum yang dihadapi. Kalau ada terkait dengan apa, Anda explore dan tanyakan seperti itu. Jangan hanya menggali terkait dengan company profile-nya. Kemudian susun itu dan sertakan bukti-bukti pendukung. Misalnya Anda berkesempatan untuk melakukan wawancara, baik itu dilakukan daring maupun langsung, luring. Kalau dilakukan secara daring, ada transkrip percakapan di WhatsApp, di Telegram, itu disertakan. Kalau luring, ya Anda tulis saja transkrip percakapannya, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Sertai dengan foto-foto, Anda melakukan yang pertama dimulai dari koordinasi kelompok. Tentunya Anda dalam menentukan ini, itu silahkan ya kalau Anda mau meninggalkan room kuliah, silahkan izin atau memberikan informasi ke saya ya. Ya ini ada yang meninggalkan Mbak Kaila tanpa izin ya, tanpa info. Oh sudah.
Oke ya. Jadi kalau Anda mau izin ke belakang atau meninggalkan Zoom, tulis izinnya di chat Zoom. Oke. Jadi kenapa saya demikian ya? Bukan bermaksud untuk menyusahkan dan yang lain sebagainya. Namun kita nggak tahu ya daring ini sampai kapan ya. Ini memasuki tahun ketiga. Saya hanya prihatin mahasiswa-mahasiswa itu kalau daring dan tidak ditekankan value, ya soft skill, attitude mereka kalau tidak terlatih dan terbentuk itu semakin menjadi-jadi nanti. Jadi harapan saya walaupun kita ketemu di Zoom ya seperti kita di kelas. Anda tidak mungkin kalau di dalam kelas ada dosennya di situ nyelonong keluar masuk itu kan juga nggak mungkin ya seperti itu attitude-nya gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi sertakan dokumen-dokumen pendukung. Mulai dari koordinasi kelompok, lakukan koordinasi kelompok di Zoom, di Google Meet, di video call, di WhatsApp, apapun, Telegram. Kemudian kalau Anda melakukannya secara daring, screenshot dari website itu, informasi-informasi yang Anda ambil, kalau luring bisa berupa foto. Seperti itu. Lalu silahkan nanti unggah di sini ya. Unggah di sini maksimal tadi sepertinya sudah saya tunjukkan ya pengaturannya 9 Juni. Sama. Oke, nanti bisa dicek ini kok lambat. Jadi di akhir ya 9 Juni. Itu adalah kewajiban kedua yang Anda, ini cut off date-nya saya atur 2 Juni ya. Beda 1 minggu dari yang tugas akhir ya. Jadi nanti 2 Juni. Harusnya terlihat ya di aplikasi Anda. Di tampilan Elenanya Anda gitu. Tapi kalau tidak dicatat saja kalau UAS itu 9 Juni, kalau UTS 2 Juni. Itu ya Mas Osama ya. Mas Osama diperhatikan nanti jangan sampai tertinggal. Saya hanya khawatir kalau mahasiswa misalnya diberikan informasi ini tidak memperhatikan, lalu nanti kalau yudisium nilainya jadi keluar C atau D, itu mereka panik. Padahal sebenarnya tidak perlu panik. Anda dapat nilai A sampai D itu lulus. Yang tidak lulus itu dapat nilai E. Gitu ya. Kemudian saya akan sampaikan kewajiban berikutnya. Kewajiban berikutnya adalah Anda melakukan diskusi di forum diskusi. Di sini saya sudah membuka 14 forum diskusi. Silahkan bagi dengan kelas ya. Jadi setiap forumnya itu ada 5 pertanyaan. Kalau Anda ada berapa ya mahasiswa, katakanlah ada 48, kalau dibagi 4 itu kan ada 12 forum ya, 1 orang 1 kali pertanyaan saja. Tapi di sini ada 14 forum, berarti ada beberapa orang yang bertanya lebih dari 1. Jadi ada beberapa orang yang bertanya lebih dari 1, katakanlah berarti ada kalau 48 ya mahasiswanya, berarti ada 10 orang untuk bertanya di forum ke-13 dan forum ke-15. Jadi ada 10 orang yang bertanyanya itu 2 kali. Dan ada 48 dikurang 10. Berapa itu? Ada 38 mahasiswa yang bertanyanya hanya 1 kali saja dalam 1 semester. Oke, terkait dengan ketentuan siapa yang bertanya ini jelas ya? Jelas atau membingungkan? Silahkan direspon. Jelas, Ibu. Jelas ya.
Kalau Anda bingung atau bahasa saya tidak dimengerti, disampaikan. Karena saya hanya memberikan ruang untuk pertanyaan terkait UTS, UAS, dan instruksi diskusi ini sekarang. Jadi jangan ada pertanyaan lagi setelah ini. Jadi manfaatkan betul-betul. Kemudian saya juga akan bertanya di forum-forum. Nanti kalau Anda buka, kalau Anda menemukan pertanyaan dari saya, ya seluruhnya wajib menjawab. Jadi seluruh mahasiswa itu diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sampai maksimal waktu sesuai dengan yang sudah tercantum ini. Kalau lebih dari itu, Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengakses forum ini lagi. Anda dari UAS tadi, UTS, dan forum ini saya memberikan kebebasan ke mahasiswa. Yang penting saya sudah memberikan instruksi, mau Anda laksanakan atau tidak, itu putusan ada di Anda sebagai orang dewasa. Itu ya. Jadi tidak membuat UAS, tidak membuat UTS, tidak pernah mengikuti forum diskusi juga tidak masalah. Saya tinggal menyesuaikan nanti hasilnya dengan proses yang sudah Anda lakukan. Itu. Jadi saya tidak akan melakukan reminder kepada Anda sudah melakukan apa dan belum melakukan apa, silahkan di-manage sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan kewajiban yang terakhir. Jadi ada 2 kewajiban ujian dan 2 kewajiban tugas. Tapi kalau Anda maknai 4-empatnya sebagai tugas, ya tidak apa-apa ya, terserah. Yaitu membuat buku catatan, ditulis tangan. Bukunya di ukuran buku apa? Ukuran buku sidu. Buku normal aja yang kotak gitu yang Anda jumpai di pasaran itu. Selama 1 semester. Nah, jumlah lembarnya 56 lembar selama 1 semester. Ya, angka 56 itu saya dapatkan dari 14 dikali 4. Itu. Anda membuatnya, catatannya ya sesuai dengan ruang lingkup kajian mata kuliah hukum dagang. Anda bisa cek di Elena, materi-materi selama 1 semester kan sudah saya up. Jadi jangan nulis lebih tidak di luar dari materi yang ada di Elena. Untuk UAS juga kadang mahasiswa ada yang gagal. Yang pertama, tugas saya ini dari tahun ke tahun sama ya, saya belum melakukan update. Jadi yang pertama dia minta tugas seniornya. Itu saya tahu dan saya temukan, langsung saya beri nilai E. Kemudian mereka, mahasiswa, kalian sudah tahu materinya, apa ini. Terus misalnya nih, materi asuransi, kan nggak ada di sini. Dia buatnya tentang asuransi. Mungkin ambil dari seniornya kelas asuransi. Langsung saya beri nilai E. Walaupun dia mengerjakan diskusi, walaupun dia membuat UTS, tapi kalau kondisinya UASnya dia demikian, saya langsung kasih. Atau kalau baik-baiknya itu saya beri D. Materinya Anda bisa baca di RPS. Lebih detail di materi Elena. Jadi jangan di luar ini untuk buat UAS dan buat buku catatannya. Di sini nggak ada perbankan, jangan buat perbankan. Di sini nggak ada pasar modal, jangan buat pasar modal.
Di sini tidak ada asuransi ya, jangan buat asuransi. Oke. Jadi ruang lingkup kajiannya ya dari mata kuliah hukum dagang ini. Anda bisa baca RPS dan materinya sekali lagi ya. Jadi buku itu silakan Anda sistemnya boleh bikin daftar isinya dulu. Anda mau buat apa? Halamannya apa? Atau Anda nulis dulu lalu buat daftar isi. Jadi 2 halaman pertama itu dikosongkan. Yang jelas halaman-halaman pertama itu daftar isi. Saya mau baca apa sih yang Anda buat gitu. Buku itu nanti di akhir semester ya 9 Juni itu kumpulkannya. Sama seperti ujian akhir. Itu dikumpulkan di meja saya. Bagi yang sampai 9 Juni belum berada di kota Semarang karena kondisinya memang demikian, silakan dikirimkan ke teman. Lakukan koordinasi di kelas tersebut ya. Lalu si yang domisilinya di kota Semarang bisa membantu untuk mengumpulkan di meja saya. Ongkir itu saya rasa tidak terlalu membebani lah. Jadi tidak perlu terlalu banyak polemik ya. Ongkir tidak mungkin sampai lebih dari 50.000 atau bahkan 30.000. Tidak ada 1 kilo. Jadi tidak perlu banyak polemik. Waduh nanti ongkirnya gimana? Jajannya kalian aja lebih dari itu ya. Kemudian nanti saya ada share buku saya terkait dengan hukum persaingan usaha. Jadi kan ini nanti kita mempelajari terkait dengan pelaku usaha, badan hukum. Nah, nanti akan saya share siapa yang berminat, nanti saya tunjuk satu mahasiswa, kalian bisa menghubungi mahasiswa itu. Kalau misalnya Anda berminat, kemudian Anda menentukan untuk membeli, harganya 75.000, jangan lalu, wah saya sudah beli buku 75.000, saya pasti dapat A. Sudah 2022 ya, jadi mindsetnya jangan seperti itu. 75.000 kalau untuk nilai A itu ya, berarti Anda menghargai saya misalnya sekian gitu. Jadi jangan merasa kalau Anda sudah mendata, sudah mau beli buku 75.000, wah pasti saya dapat A. Nggak ada. Kalau memang pikiran Anda seperti itu ya nggak usah beli juga nggak apa-apa. Oke? Jadi nanti akan saya share demikian. Itu saja, saya tidak ada tambahan tugas apapun ke depannya. Anda mau membuat H-1 jam, H-1 hari, mencicil dari sekarang, itu keputusan manajemen ada di Anda. Saya tidak menerima keterlambatan dalam bentuk apapun dan dalam alasan apapun. Jadi silakan dimaknai dan disesuaikan. Sampai di sini terkait dengan kewajiban-kewajiban tadi, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Oke. Jika tidak ada, sekarang silakan kunjungi. Saya akan masuk ke chat Zoom ya. Kunjungi website ini. Oke. Ya, silakan masuk ke website itu. Lalu masukkan kode 82981623. Jika sudah berhasil, sebelum masuk, silakan masukkan kode itu.
Apakah slide ini terlihat? Terlihat tidak yang sudah masukkan kode? Terlihat, Bu. Oke, silahkan dijawab. Jadi saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang untuk pembelajaran daring supaya lebih interaktif dan juga inovatif ya. Salah satunya Menti ini. Jadi kalau di minggu depan saya menyampaikan, silakan dibuka Mentinya, kodenya ini. Anda sudah langsung nyambung ya. Gitu. Ini kita pelan-pelan dulu, karena kan juga pengenalan. Bisa nulis jawabannya enggak? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, di samping pojok kanan itu ada tulisan logo pensil itu. Nah, Anda bisa ketikkan di situ. Yuk, silahkan. Oke, tidak perlu yang dipikir banget-banget ya. Coba langsung saja di-submit. Belum ada yang submit. Menurut Anda, apa yang akan kita pelajari di kelas ini selama 1 semester ke depan? Tidak perlu googling ya, nggak perlu googling, nggak perlu apa aja yang ada di benak Anda. Saya tunggu sampai 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, ini nanti terekam ya siapa yang submit di sini. Karena kan harus sign in dulu ya pakai akun Google. Oke, kita akan banyak mempelajari mengenai hukum dagang, bisnis law, sehingga kita akan mendapatkan banyak ilmu tentang hal tersebut. Mengenai ilmu hukum perdagangan, mengenai hukum dagang, mempelajari terkait hukum dagang, mengenai hukum dagang dan isinya. Oke, ilmu tentang hukum dagang. Nah, ini kan banyak toh dari kalian menyampaikan bahwa tentang hukum dagang, tentang hukum dagang. Nah, kalau misalnya sekarang saya lanjutkan nih ke slide berikutnya. Satu kata jika Anda mendengar kata dagang. Coba disubmit jawaban Anda apa? Kalau Anda mendengar kata dagang, oke, usaha, jual beli, kegiatan jual beli, transaksi, oke, terus laba, interaksi, iya, transaksi menghasilkan uang, oke, iya, jual beli, ya. Baik, iya, yang belum submit silakan submit. Iya, terima kasih partisipasinya untuk mentinya. Yang belum submit 2 pertanyaan silakan sambil mendengarkan sambil disubmit. Ya, kurang lebih apa yang ada di benak kalian sudah betul ya. Jadi kita akan mempelajari konsep, teori, asas-asas, peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan terkait dengan ruang lingkup hukum dagang ini. Jadi kan tadi ada yang bilang tentang usaha perdagangan. Nah, ketika warga negara Indonesia ataupun warga negara asing ingin melakukan usaha perdagangannya di Indonesia, dia tidak mungkin sekonyong-konyong, oh kita jualan di ini gitu, di lokasi ini gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba seperti itu. Contohnya misalnya kalian melihat di televisi ada Satpol PP yang melakukan penertiban terhadap pelaku usaha. Itu kira-kira nih, kalau tadi kita sudah interaksi melalui Menti, kira-kira kalau ada Satpol PP yang melakukan penertiban terhadap pelaku usaha itu ada apa ya yang terjadi? Kira-kira kenapa nih? Silahkan ada yang mau beropini?
Harus ditunjuk. Saya, Ibu. Ya, namanya. Osama Usman. Ya, gimana Mas? Mengapa Satpol PP melakukan operasi tersebut? Ya karena tempat itu selayaknya bukan untuk jualan, Ibu. Oh, Karena jika terjadi suatu jual beli akan menyebabkan suatu kerumunan yang bisa menyebabkan pandangan tentang hal tersebut itu menjadi kumuh dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Ibu. oke, terima kasih Mas Usama atas responnya. Jadi, kenapa Satpol PP tadi Mas Usama bilang ya harusnya nggak jualan di situ? Oke, betul ya. Jadi pemerintah kota atau provinsi atau daerah itu melakukan klasifikasi tempat. Oh, ini yang boleh untuk jualan itu di sini, yang tidak boleh itu di sini. Kalau misalnya ada di benak kalian itu, wah itu dia ditertipin karena usahanya tidak berizin, itu keliru ya. Bukan terkait dengan perizinan, tapi lokasi berjualannya di tempat yang tidak diperuntukkan untuk jualan gitu. Itulah kenapa ada penertiban, bukan karena dia tidak atau belum memiliki izin. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan itu semua, izin gimana supaya tidak eh, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, kalian nanti silahkan dicek di materi-materi yang sudah saya bagikan. Harapan saya kalian sebelum kuliah itu sudah membaca materinya dulu. Jadi saya lebih suka untuk mengembangkan materi itu melalui interaksi dan juga diskusi. Jadi saya tidak akan menyampaikan pengertian dagang menurut Ahmad Ihsan itu apa, menurut Profesor Subekti itu apa. Saya harapkan kalian sudah membaca ini sebagai fondasi kalian. Kalau saya boleh berasumsi, tidak ada yang baca ini. Kenapa? Karena di Menti, tadi saya tanya di Menti ruang lingkupnya apa? Mempelajari tentang hukum dagang. Kalau kalian membaca pengertiannya di slide-slide awal, kalian sudah tahu tuh konsep teori dari hukum dagang itu seperti apa pengertiannya. Tapi dari jawaban-jawaban yang Anda berikan, nampaknya Anda belum punya waktu untuk mempelajari itu. Nah, jika kita bertemu lagi minggu depan melalui Zoom kuliah interaksi, jadi kita dapat memaksimalkan waktu. Itu materinya dibaca dulu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke sumber hukum dan sejarahnya. Adakah yang punya WVK? Ada enggak dari peserta Zoom? Kalau enggak ada, direspon enggak ada gitu. Kalau ada, direspon ada. Silahkan. Saya ada, Bu, kitab undang-undang hukum dagang kan, Bu? Iya, mana Mbak? Oke ya, bagus. Sebentar Mbak, sebentar Mbak. Saya foto dulu, saya foto. Ditunjukkan. Nah, oke, terima kasih. Bagi yang sampai sekarang belum memiliki kitab-kitab hukum, nanti beli online ya, beli online atau beli langsung ke toko buku. Kalau belum punya WVK atau KUHD, belum punya BW atau KUHPER, belum punya WVS atau KUHP dan KUHAP, beli. Itu. Minggu depan saya harap kitab hukum tersebut khususnya WVK dan BW ada di samping laptop Anda. Ya. Kemudian kitab hukum berikutnya yang saya pengen kalian juga unduh ya, ini nggak perlu beli, nggak apa-apa, itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ada yang tahu nggak itu undang-undang apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau Cipta Kerjanya Mas Sahid Muryatama pernah dengar nggak?
Pernah, Bu. Oke, Mas Nur Ihsan, pernah dengar? Cipta kerja, kata cipta kerja Mas Nur Ihsan pernah dengar enggak? Mas Nur Ihsan? Iya, Bu. Pernah, Per- Bu. Pernah ya. Mas Balaga? Balaga Nur? Pernah, Bu. Ya, di open kameranya, sudah terlambat dan Ya, tidak sesuai maaf, Bu. ketentuan. Baru bangun Sebentar, ya. Bu. Oke. Enggak. Lagi pindah ke laptop dulu, Bu. Jadi mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar cipta kerja. Undang-undang cipta kerja yang didemo oleh ribuan mahasiswa. Tapi kalau saya tanya tadi Undang-Undang 11 2020 nggak ada yang tahu kan? Padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang 11 nomor 2020. Nah, dari sini mari kita yuk baca. Kita mempelajari. Jadi ketika kita menolak atau mendukung sesuatu, itu pastikan kita sendiri paham dan tahu apa itu. Sehingga kita bisa menyatakan, bisa memproklamasikan bahwa kita mendukung, kita menolak. Nomor undang-undangnya saja tidak tahu, kok bisa bicara tidak mendukung atau bicara menerima, itu prihatin ya. Jadi jangan sampai mahasiswa hukum asal bunyi. Kalau tidak baca, tidak mungkin tahu, jadi harus baca. Ya, kita kembali ke WVK. Kenapa sih kok saya menyebutnya sebagai WVK atau kepanjangan dari Wetboek van Koophandel? Karena WVK ini warisan dari zaman kolonial. Nama aslinya itu WVK, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia KUHD. Jadi saya suka aja nyebutnya itu WVK aslinya gitu. Jadi jangan sampai ya, kalau kemarin-kemarin belum tahu, sekarang tahu, besok-besok harus tahu WVK, WVS, BW itu apa. Karena mahasiswa hukum itu wajib itu udah basic, super basic. Nah, sekarang saya tanya nih ke Mbak Tias. Mbak Tias, WVK ini kan tadi saya sudah sebutkan dari zaman Belanda. Udah ratusan tahun nih, tapi kita masih pelajari di genap 2002 ini. Menurut Mbak Tias, mengapa sih kok WVK itu masih kita berlakukan? Karena sampai sekarang masih belum ada penggantinya mungkin, Bu. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Aisyah, menurut Mbak Aisyah gimana? Aisyah Hanum? Mbak Aisyah Hanum tidak perlu googling, langsung aja dijawab. Jadi kalian kalau ada saya tanya interaksi, santai saja ya. Nggak harus betul. Kan kita lagi proses pembelajaran. Kalau belum betul kan nanti kita kuliah supaya jadi betul. Gimana Mbak Aisyah Hanum? Karena belum ada pengganti yang sesuai. Oke, ya Mas Balaga saya letakkan di waiting room. Oke, Sahid Muryatama juga saya letakkan di waiting room. Jadi konsepnya gini ya teman-teman ya, saya out of topic sebentar. Presensi itu kan di Elena ya, kalian bisa presensi, bahkan misalnya akun kalian dipinjamkan itu kalian bisa presensi. Nah, saya nanti di akhir itu ada SS peserta sih gitu, tapi nanti di akhir. Saya tidak memaksa kalian mengikuti Zoom. Oke, jadi mulai minggu depan dan seterusnya, jika misalnya secara lahir batin kalian tidak ingin kuliah di Zoom, kuliahnya di Elena aja, ya tidak perlu ikut Zoom, tidak masalah. Oke, kalau misalnya kalian merasa tidak memerlukan atau tidak ada kebutuhan terkait dengan ikut Zoom, ya nggak apa-apa. Ya, Mbak Mega, saya letakkan di waiting room. Nah, kalau ikut Zoom, dipatuhi aturan-aturan yang sudah
saya berikan, disesuaikan seperti itu. Ini kuliah 4 SKS, beda mestinya dengan kuliah 2 SKS. Oke, tidak perlu dipaksakan ikut Zoom jika kondisi kalian tidak memungkinkan ya. Tidak perlu dipaksakan, live saja tidak masalah. Oke, ini saya sampaikan untuk pertemuan ini dan seterusnya. Oke, saya lanjut. Kalau menurut Mas Adam, kenapa kita masih pakai WVK, Mas Adam? Karena kalau menurut saya belum ada penggantinya dan juga untuk menghindari kekosongan hukum dagangnya sendiri, Bu. Oke ya, terima kasih Mbak Tias, Mbak Hanum, dan juga Mas Adam atas responnya. Sudah betul. Kenapa kok WVK itu sudah ada dari ratusan tahun tapi sampai sekarang masih berlaku? Yaitu karena kalau peraturan perundang-undangan kitab hukum itu belum ada yang baru, tidak bertentangan, itu tidak masalah ada diberlakukan itu. Bu, sampai ratusan tahun kok belum ada yang baru. Kenapa ya? Wah, kalau bahas itu nanti mungkin nggak selesai ya, 4 SKS 1 semester. Ya, kondisinya memang demikian. Belum bisa untuk membuat adanya new WVK atau KUHD versi kita sampai sekarang. Lalu di sumber hukum dagang yang lain, oh ya, itu disebut dengan asas konkordansi. Dan untuk mencegah kevakuman hukum supaya ada aturan hukumnya. Kenapa harus ada aturan hukum atau kekosongan hukum itu tadi Mas Adam menyebutnya revakum ya. Kekosongan hukum itu juga disebut dengan revakum. Jadi Anda juga kenali istilah-istilah Belanda revakum gitu. Kenapa harus ada hukum? Karena kan kita ada asas legalitas. Harus ada dasar hukumnya terlebih dahulu. Nah, di sini sumber hukum dagang tuh juga ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Koperasi, Yayasan, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Kalau undang-undang ini sudah ada, kira-kira aturan terkait PT nih, misalnya saya tanya ke Mbak Najma, undang-undang terkait perusahaan, terkait CV nih. CV itu diatur di KUHD, tapi juga ada undang-undang CV. Maka yang kita pakai itu yang mana, Mbak Najma? Di CV, Ibu, menurut saya. Di CV? Di undang-undang apa di KUHD? Di KUHD. Oke, kalau Mbak Chandra? Di KUHD juga. Oke, kalau Mbak Anissa Latifah? Di undang-undang, di KUHD-nya juga. Oke, Mas Rifki? Di KUHD-nya juga, Ibu. Ada yang berpendapat lain mana yang berlaku undang-undang CV atau KUHD? Yang diberlakukan adalah ketentuan CV yang ada di undang-undang CV. Kenapa? Karena ada asas lex specialis derogat, lex generalis. Generalis. Iya. Ya, sudah ada asas konkordansi, terus tadi kita bahas asas legalitas. Kan kalian sudah dapat ini toh di semester 1, yaitu jangan dilepas ya, itu untuk fondasi untuk belajar hukum sampai lulus. Basic fondasi. Jadi di sini ada asas namanya lex specialis derogat lex generalis, di mana undang-undang yang khusus atau yang baru terkait dengan aturan itu yang diberlakukan undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum atau aturan yang umum. Jadi apabila aturan terkait CV itu sudah ada undang-undangnya, ya kita
mengacu berpedoman kepada Undang-Undang CV, tidak lagi di KUHD. Lalu kenapa sih kok KUHD masih berlaku? Karena belum semua aturan ketentuan yang ada di KUHD itu diturunkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Baik dari hierarki yang paling atas maupun yang paling bawah. Hierarki peraturan perundang-undangan yang paling atas ada harusnya di PHI, di PIH udah dong. Yang paling atas apa? Peraturan presiden ya, yang paling atas ya. Mbak Sabila? Ya, Ibu. Yang paling atas apa sih? Peraturan presiden ya kayaknya ya. UUD 1945, Ibu. Oke, UUD 1945. Lalu di bawah UUD apa Mas Fauzan? Tetap MPR, Ibu. Di bawahnya Mas Prabdita. Undang-undang, Ibu. Oke, itu ya tidak saya lanjutkan. Itu hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi belum semua ketentuan-ketentuan peraturan yang ada di KUHD itu diturunkan. Jadi kalau belum ada peraturannya ya kita lihat ke KUHD. Kalau sudah diturunkan ke dalam lex spesialis, kita lihat lex spesialisnya. Jadi sekarang kalau udah ada lex spesialis tentang CV, lihatnya di lex spesialis atau di KUHD. Jawab bareng-bareng. Di lex spesialis. Spesialis. Oke ya, jadi tidak dilihat di KUHD lagi. Kemudian sumber hukum berikutnya juga ada KUH Perdata, Kebiasaan dan Perjanjian. Kita kan mempelajari hukum dagang sudah ada KUHD, kok masih sih mempelajari atau bawa KUH Perdata untuk apa? Jadi KUHD dan KUH Perdata itu dia saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Di sini ada nih pasal 1. Selama dalam KUH Perdata tidak ada penyimpangan khusus, maka berlaku juga pasal 15 segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan KUHD dan KUH Perdata. Jadi hubungan antara KUH Perdata dan KUHD itu harmonis ya, saling melengkapi. Misalnya tadi kan jawabannya ada yang kaitannya dengan interaksi. Waktu saya minta satu kata tentang hukum dagang, ada yang menjawab interaksi, transaksi. Nah, ketika kita berinteraksi, itu kan ada perjanjian. Nah, tidak ada tuh perjanjian di KUHD. Aturan terkait dengan perjanjian, perikatan, itu ada di KUH Perdata. Jadi kita mengacunya kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di KUH Perdata, khusus terkait dengan peraturan atau aturan tentang perikatan dan perjanjian ini. Jadi misalnya pelaku usaha mau mengadakan suatu perjanjian bisnis, ya harus mengacu ke aspek-aspek sahnya perjanjian menurut KUH Perdata. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau dilanjut atau disampaikan sampai di sini? Oke, jika tidak, saya lanjut dulu nih. Sebelum saya lanjutkan, kalian waktu semester 1 mata kuliah KWU itu buat proyek jualan gitu enggak? Iya, Ibu. Iya ya. Oke, misalnya saya tanya ke Mbak Putri Daeng nih. Mbak Putri, proyek ketika menjalankan usaha kemarin di KWU, itu menurut Mbak Putri sudah membentuk sebuah perusahaan belum sama teman-temannya? Belum sih kayaknya Ibu kalau untuk perusahaan. Kenapa menurut Mbak Putri belum? Karena kalau misalnya untuk perusahaan kan harus terstruktur yang benar-benar ada struktur pekerjaannya Ibu. Kalau misalnya kemarin kita masih dalam tahap diskusi yang belum hanya ada ketua sama anggota gitu Bu, belum yang lainnya belum terstruktur banget gitu. Oke, ya makasih. Kalau Mbak Vina, Amelia, silahkan. Pertanyaannya masih sama? Ya Bu. Kalau menurut saya juga belum, soalnya kalau misalkan buat perusahaan gitu harus ada izinnya dulu gitu nggak sih Bu?
Oke, ya makasih. Mas Heta? Kalau menurut saya, kalau perusahaan itu depannya besar Ibu. Kalau kita itu kan masih kecil gitu. Oke, ya makasih responnya. Mas Heta suaranya sedikit kecil ya. Barangkali misalnya minggu depan bisa menggunakan headset atau earphone gitu. Ya, terima kasih responnya. Pertanyaan apakah perusahaan atau tidak? Nanti ini kan di minggu 1 nih saya tanya ke kalian. Nanti di minggu 4 saya tanya lagi. Jadi saya belum mau membahas terkait dengan iya atau tidaknya. Nanti kalian lihat dulu di kuliah kita. Nanti jawabannya mungkin ada di minggu 3 lah atau minggu 4. Nanti kalian bisa langsung identifikasi kelompok KWU kalian itu perusahaan atau tidak ya. Jadi ini kita masih simpan pertanyaannya ya. Kita masih simpan pertanyaannya. Pertanyaan saya selanjutnya, misalnya nih jawabannya itu tidak perusahaan. Misalnya, kalau saya tanya nih, kalau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan perdagangan terpenuhi tidak kelompok KWU kalian itu. Misalnya disebut kelompok kalian itu menjalankan suatu usaha perdagangan. Itu menurut Mas Sepaya gimana? Panggilannya apa? Dipanggilnya? Sepa, Bu. Oke, Mas Sepa. Kalau menurut saya sudah menjalankan sebuah usaha, Bu, karena di situ sudah ada sebuah tindakan, perbuatan, dan kegiatan. Oke. Iya. Ada lagi? Sudah, oke. Mbak Azra? Iya, Ibu. Kalau menurut saya sudah masuk dalam sebuah kegiatan usaha karena dari ciri dan karakteristiknya terpenuhi semua, Ibu. Oke, Mbak Arlin? Menurut saya sudah, Bu. Oke, ya. Sepertinya mikrofonnya ada kendala, mungkin kalau ketemu lagi bisa difikskan ya. Ya, sudah ya. Jadi kelompok usaha kalian ketika KWU itu menjalankan sebuah usaha. Usaha itu di bidang perdagangan gitu ya, itu sudah terpenuhi. Jadi sudah terpenuhi menjalankan usahanya. Namun di sini ada satu nih. Kalau kita ngomongin ruang lingkupnya ketika kalian menjalankan usaha KWU semester kemarin, oke, itu udah menjalankan usaha. Tapi kalau sekarang, kalau ditanya sekarang, jawabannya tidak. Karena sudah terputus. Kecuali kelompok-kelompok yang masih ya, sudah terputus kan, tidak terus-menerus. Jadi untuk disebut menjalankan usaha itu harus terus-menerus dan tidak terputus-putus. Kalau kita konteksnya selama semester kemarin dan minggu-minggu tersebut, oke, kalian sedang menjalankan usaha. Tapi kalau di luar itu, ya kelompok itu tidak menjalankan usaha. Karena tidak dilakukan secara terus-menerus dan terputus-putus. Oke? Itu tadi unsurnya. Lalu kemudian di sini ada definisi perusahaan itu pertama kali ada di mana. Nah, coba Mbak, tadi siapa yang sudah punya KUHD? Ya, Ibu. Ya, Mbak bisa dibuka, Mbak Nanditya, pasal 6. Ya, baca dari KUHD-nya ya, pasal 6. Oke, silahkan dibaca dan ditandai ya, pasal-pasal yang kita pelajari ditandai di pasal 6 bisa ya ditandai dulu. Ya, silahkan dibaca. Pasal 6, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya. Dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya. Ibu, ini ada lanjutannya dibaca juga? Oke, cukup.
Oke, makasih ya Mbak Nanditya. Jadi di KUHD tidak ada pasal khusus yang memberikan definisi perusahaan adalah ABCD, itu tidak ada. Kata perusahaan pertama kali muncul itu di pasal 6 yang sudah dibacakan oleh Mbak Nanditya itu tadi ya, kaitannya dengan kewajiban untuk melakukan pembukuan bagi perusahaan. Nah, di sini di materi saya, di slide saya itu ada pengertian-pengertian perusahaan dari sarjana-sarjana hukum baik Indonesia maupun luar Indonesia. Dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalian bisa baca dan pelajari definisi perusahaan di situ. Kalau kalian sudah membaca dan juga memahami perusahaan itu sesuai dengan definisi dan pasal 6 KUHD tadi, kalian bisa minggu 1 ini jawaban kelompok KBU saya perusahaan apa tidak itu harusnya sudah ada. Nah, nanti kita lanjut ke minggu depan nih. Kalau saya tanya kelompok KBU perusahaan atau tidak, nanti dicek ya. Jawaban kalian minggu ini dan minggu depan itu berubah atau tidak. Oke, jadi minggu ini dicatat di buku catatan kalian. Jawaban saya atas kelompok KWU semester kemarin itu perusahaan adalah apa tidak, itu dijawab. Oh, misalnya 17 Februari saya menjawab tidak. Nanti minggu depan itu sertakan alasannya. Minggu depan jawaban kalian itu apa? Ada perubahan atau tidak ada perubahan? Oke, jadi berdasarkan pengertian-pengertian tadi dapat kita identifikasi unsur-unsur perusahaan adalah dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan dalam kualitas tertentu, mencari untung dan adanya perhitungan rugi atau laba. Ini adalah unsur-unsur perusahaan yang kita dapat simpulkan hari ini. Oke. Bedanya pemilik perusahaan atau biasa disebut dengan pengusaha. Jadi bahasa lain dari pengusaha, kalau tadi di awal perkuliahan itu saya menyebutkan ada pelaku usaha. Itu juga bisa disebut dengan istilah itu ya, pelaku usaha. Atau bahasa Inggrisnya entrepreneur. Bedanya dengan pekerja dan pengusaha itu, kalau pengusaha kalian terkait dengan keuntungan ya, keuntungan itu masuknya ke pemilik perusahaan tersebut atau ke pengusaha tersebut. Kalau pekerja itu kan dia udah dapat gaji sebagai mata pencaharian dia bekerja di PT Mayora. Gitu. Mayora mau dapat untung, mau dapat rugi, mau dapat untung 1.000, mau dapat untung 1 M, tetap pekerja itu mendapatkan gaji pokok sekian, kecuali misalnya ada bonus dan yang lain sebagainya, itu ketentuan dari perusahaan ya. Jadi bedanya perusahaan Bedrift dan Berup itu seperti itu ya, detailnya kalian bisa lihat. Kenali istilah-istilah bahasa asing dalam mempelajari materi-materi hukum, karena kita banyak serapan selain bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris misalnya employee, employer, kalian udah tahu. Tapi ini Bedrift, Berup apa ya? Ya karena kita banyak menggunakan serapan-serapan istilah-istilah dari bahasa Belanda. Tidak hanya bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Inggris mungkin kalian sudah tahu. Employee, employer. Nah, kita menggunakan bahasa Belanda juga. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, jika tidak, kita lanjut ke menti. Buka lagi mentinya. Ya, sebagai penutup dari kelas ini, kita akan ke menti. Oke. Ya, tadi kita di slide satu kata jika mendengar kata dagang. Sekarang saya akan lanjutkan slide-nya. Oke, coba ya, ini sudah ada 24 mahasiswa ya yang melakukan submit. Oke, ya. Kemudian ini word-nya transaksi. Ya. Simpulan apa yang Anda dapatkan hari ini? Kok
Kesimpulan apa yang Anda dapatkan hari ini? Ini kok jawabannya nulisnya di sini ya? Ini kalian tadi ngetiknya di slide simpulan atau... Oke, coba saya buat slide lagi aja deh. Ya, saya buat slide lagi. Oke. Kalau sudah ada isinya. Bentar. Oh, I see. Oke. Ya, sebentar. Ini mungkin bisanya cuma 3 ya. Oke, silakan di back dan ketikkan kodenya adalah 2190 2190 523 kali 5222. Oke. Coba itu kodenya. Ya, jadi saya memang menggunakan interaksi secara langsung melalui Zoom, melalui tanya jawab dan juga Menti ini. Harapannya apa sih kok saya pakai 2 media ini? Karena mahasiswa saya pengen latih untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan ya, jadi dia dapat merangkai kata, public speaking, tapi juga berlatih untuk menuliskan. Jadi bisa tulisannya juga baik, menyampaikannya juga baik gitu kan. Kalau tidak pernah latihan nanti kaku. Bisa ditemukan? Kodenya ini 21905222. Ada kendala enggak? Oke, kita tahu konsep hal dasar tentang hukum dagang sehingga dapat memberikan pembelajaran berikutnya yang lebih baik lagi. Oke. Terus peraturan perundang-undangan tentang perusahaan. Mengetahui apa itu hukum dagang serta sumbernya. Mengetahui konsep hukum dagang. Oke, baik. Nanti yang belum disubmit silahkan disubmit. Sekarang kita kembali. Saya akan add di sini aja deh. Oke.
Oke, bisa nggak kalian ngekliknya give me star for today sampai typo ini harusnya guys sampai gue sih. Oke, sebagai penutup ya. Jadi semangat semuanya ya dalam melakukan perkuliahan, tidak perlu takut, sepaneng ataupun yang lainnya. Jadi nanti kalau kalian itu menuliskan sesuatu kok masih kesulitan ya berlatih gitu ya. Di sini kalau misalnya suka meminta rating untuk introspeksi saya juga barangkali saya ada yang kurang dan juga saya berharap kalian juga melakukan hal yang sama, introspeksi kalian. Jadi gimana proses pembelajarannya, apa yang kurang atau apa yang belum, apa yang lebih itu. Jadi saya suka melakukan hal itu dan ya setiap orang punya kondisi mental yang berbeda-beda ya. Kalau saya sih tidak masalah untuk mengetahui hal secara langsung. Oh berarti di sini ada yang jawabnya masih bintang 1 nih, masih belum baik ya. Saya akan improve apa ya yang kira-kira masih belum baik dari mahasiswa saya barangkali misalnya mahasiswa yang nggak suka bangun pagi dan nggak suka dikekang aturan, kalau ketemu saya itu pusing karena saya penuh dengan aturan gitu. Misalnya itu. Oh, berarti demikian. Oke, ini kita sudah 1,5 jam. Tadi di awal banyak lama karena kita menjelaskan terkait dengan tugas pengganti dan juga kewajiban-kewajiban tadi. Sekali lagi diingat-ingat, saya SS dulu. Sekali lagi diingat-ingat ya apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kalian. Itu apa saja, perhatikan due date-nya. Dan kalau ada kendala, sampaikan di TG atau kalau yang betul-betul personal, silakan untuk disampaikan melalui Japri Telegram saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan bagikan kepada Anda semua bermanfaat dan Anda dapat mendapatkan insight, ilmu, dan pengetahuan baru. Kita sampai jumpa di minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Saya screenshot dulu untuk slide pertama. Ya, 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Mbak Alivia ini dari awal sampai akhir off cam terus ya. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. banyak, Ibu.